Halo, hari ini kita akan membahas mengenai teknologi non-thermal untuk pengolahan pangan. Pengolahan pangan secara konvensional atau tradisional bergantung pada proses panas untuk membunuh patogen dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Pada banyak produk pangan, pemanasan merupakan cara pengolahan yang efektif untuk meningkatkan keamanan dan umur simpan pangan tersebut. Aplikasi panas banyak diterapkan pada produksi massal pangan komersial. Tidak dapat dihindari, pemanasan akan menyebabkan perubahan pada karakteristik sensori dan nilai gizi, sehingga mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk pangan tersebut. Oleh karena itu, pada beberapa produk seperti produk-produk buah dan sayur yang diolah minimal atau pada oyster mentah, proses pemanasan tidak diinginkan atau tidak dapat digunakan. Para peneliti telah mempelajari metode pemrosesan non-thermal atau metode yang tidak menggunakan panas yang dapat menghancurkan patogen dan menjaga pangan tetap aman untuk dikonsumsi dengan tetap mempertahankan atribut sensori dan kandungan gizi yang serupa dengan produk mentah atau produk segarnya. Metode pengolahan alternatif ini berada pada berbagai tahap pengembangan dan memiliki potensi untuk menghancurkan patogen dan mempertahankan kualitas pangan yang diinginkan. Bagaimana keamanan dari pangan yang diproses non-thermal? Apakah produk ini aman untuk dikonsumsi? Pangan yang diolah dengan proses non-thermal aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk menjamin keamanan produk tersebut, sama halnya dengan produk yang diolah dengan proses thermal, maka proses non-thermal juga harus divalidasi untuk menjamin bahwa proses akan menghancurkan patogen target di dalam suatu produk spesifik. Ada parameter ilmiah dan kriteria data yang ketat yang harus dicapai untuk menetapkan kesetaraan dari keamanan pangannya. Jika metode non-thermal terbukti efektif pada suatu produk pangan, maka metode ini tidak dapat begitu saja digunakan untuk produk yang lain, sama seperti proses yang menggunakan panas atau proses thermal. Metode non-thermal dan parameter pemrosesan yang berbeda mungkin berlaku untuk produk yang berbeda. Sebagai contoh, metode non-thermal dan parameter pemrosesan yang sama pada pure buah mungkin tidak berfungsi pada proses non-thermal yang akan diterapkan pada oyster atau pada blueberry dalam bentuk utuh. Ada banyak jenis dari teknologi non-thermal yang saat ini berkembang, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Metode teknologi non-thermal secara fisik seperti penggunaan berbagai sistem kemasan, radiasi pengion, radiasi ultraviolet, tekanan hidrostatik tinggi, dan pulsed electric field adalah teknologi baru yang telah diaplikasikan di industri pangan atau sektor terkait. Pada kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatik tinggi dan pulse electric field. Tekanan hidrostatik tinggi atau high hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure atau tekanan hidrostatik tinggi sering dikenal juga dengan nama pemrosesan bertekanan tinggi dan atau pemrosesan tekanan hidrodinamik. Pengolahan bertekanan tinggi terhadap pangan ini sudah ada sebetulnya lebih dari 1 abad yang lalu. Pengaruh perlakuan ini pada sistem pangan pertama kali dilaporkan oleh Haig pada tahun 1899. Dia mengamati pengaruh tekanan ultra tinggi ini terhadap daya awet susu, buah, dan berbagai pangan lainnya. Dan di tahun-tahun berikutnya, studi Haig meluas ke tekanan inaktivasi virus. Sampai tahun 70-an, penelitian-penelitian di area tekanan hidrostatik ultra tinggi ini sifatnya masih sporadis karena kesulitan teknis dan biaya terkait dengan unit pemrosesan dan bahan kemasan yang digunakan. Saat ini, teknologi pemrosesan bertekanan tinggi telah mencapai kemajuan signifikan dengan berkembangnya bentuk sistem semi-kontinu
hingga peningkatan unit percontohan ke proses komersial yang sukses. Pemrosesan bertekanan tinggi adalah metode pemrosesan pangan di mana pangan dikenai tekanan yang sangat tinggi hingga 87.000 pon per inch persegi atau sekitar 600 megapascal dengan atau tanpa penambahan panas untuk mencapai inaktivasi mikroba atau untuk mengubah atribut makanan guna mencapai kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Tekanan yang digunakan pada pemrosesan bertekanan tinggi berkisar antara 100 megapascal sampai 1000 megapascal. Pemrosesan bertekanan tinggi adalah teknologi non-thermal yang menjanjikan untuk mendapatkan produk pangan yang aman secara mikrobiologis dan menghindari perubahan yang tidak diinginkan pada sifat sensori, fisikokimia, dan gizi dari produk pangan yang diproses. Teknologi pemrosesan bertekanan tinggi sekarang ini semakin banyak digunakan oleh industri untuk berbagai produk seperti produk-produk sayuran, daging, ikan dan makanan laut lainnya, buah-buahan, pure, produk susu, dan sebagainya. Saat ini, teknologi pemrosesan bertekanan tinggi ini digunakan untuk proses pasteurisasi. Ya, dari aspek keamanan pangan, targetnya adalah ke pasteurisasi produk. Dan karena prosesnya adalah proses pasteurisasi, maka produk hasil dari pemrosesan bertekanan tinggi yang ada di pasaran adalah produk-produk yang disimpan atau ditangani dalam bentuk yang dikombinasikan dengan penyimpanan dingin atau memiliki AW rendah dan atau memiliki pH rendah untuk mencegah germinasi spora. Sedang dipelajari pula penggunaan dari teknologi proses ini untuk memodifikasi sifat fungsional makanan seperti peningkatan daya cerna protein. Prinsip yang mendasari penerapan pemrosesan bertekanan tinggi ada 3, yaitu prinsip Le Chatelier, prinsip keteraturan mikroskopis, dan prinsip isostatik. Prinsip Le Chatelier membahas mengenai perubahan kesetimbangan sebagai akibat dari aplikasi tekanan. Fenomena-fenomena seperti perubahan fase, perubahan konfigurasi molekul, reaksi kimia, dan sebagainya yang disertai dengan penurunan volume akan ditingkatkan oleh tekanan. Jika tekanan atau variabel ekstensif berubah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang cenderung mengurangi perubahan dalam variabel intensif, yaitu volume. Jadi, tekanan akan menggeser sistem ke volume terendah. Dengan prinsip Le Chatelier ini dapat dikatakan bahwa reaksi kimia atau reaksi fisik yang terkait dengan penurunan volume molekul lebih disukai, sementara yang disertai dengan peningkatan volume akan dihambat. Ini berarti bahwa ikatan kovalen tidak terputus oleh pemrosesan bertekanan tinggi. Oleh karena itu, molekul kecil dengan berat molekul rendah seperti senyawa aroma dan vitamin jarang terpengaruh oleh proses ini. Di sisi lain, struktur dari makromolekul seperti protein dan pati itu dapat mengalami perubahan selama pemrosesan bertekanan tinggi. Dan ini berarti penerapan pemrosesan bertekanan tinggi akan membuka kemungkinan atau membuka peluang untuk modifikasi struktural dari molekul-molekul dengan berat molekul besar atau makromolekul seperti protein dan pati tadi untuk memperoleh sifat fungsional yang baru. Nah, pada prinsip keteraturan mikroskopis diketahui bahwa pada penggunaan suhu konstan, peningkatan tekanan akan meningkatkan derajat keteraturan dari molekul zat-zat tertentu. Prinsip isostatik menganggap bahwa penerapan tekanan seragam ke segala arah. Kondisi hidrostatik yang benar itu harus bebas dari ruang dan waktu. Kondisi ini dapat tercapai ketika menggunakan cairan untuk mentransmisikan tekanan ke seluruh pangan.
Dalam aplikasi tekanan tinggi, tekanan dan efeknya ditransmisikan secara seragam dan seketika di dalam bahan, sehingga proses tidak tergantung pada volume dan geometri produk. Setelah tekanan yang diinginkan tercapai, maka kondisi tersebut dapat dipertahankan untuk waktu yang lama tanpa masukan energi lebih lanjut. Walaupun secara umum prinsip isostatik dianggap benar untuk aplikasi pemrosesan makanan bertekanan tinggi, penyimpangan mungkin akan terjadi untuk sampel padat besar yang sifatnya tidak homogen. Produk pangan dikompresi oleh tekanan seragam dari segala arah dan kemudian kembali ke bentuk aslinya ketika tekanan dilepaskan. Itu ketika kita menerapkan pemrosesan bertekanan tinggi pada produk. Nah, jika produk mengandung air yang cukup, maka tekanan tidak akan merusak produk pada tingkat makroskopik selama tekanan tadi diterapkan secara seragam ke segala arah. Berapa besar tekanan yang digunakan untuk pemrosesan bertekanan tinggi? Diketahui bahwa tekanan pada ketinggian yang jauh di atas dari permukaan laut, jadi ketinggian yang tertinggi, ini berkisar antara 0,01 hingga 0,1 megapascal, jadi sangat rendah. Sementara tekanan di bagian laut yang dalam, ini tekanannya dianggap sebagai tekanan yang tinggi, sudah masuk ke dalam kategori tekanan tinggi, mulai dari 10 megapascal meningkat sampai mencapai 100 megapascal di palung Laut Marina yang kedalamannya mencapai sekitar 10.994 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk keperluan pengawetan dan pengolahan pangan dengan prinsip pemrosesan bertekanan tinggi, tekanan yang diperlukan jauh lebih besar lagi, yaitu sekitar 200 sampai 800 megapascal. Dari beberapa penelitian dilaporkan bahwa untuk menonaktifkan enzim susu, yaitu enzim alkalin fosfatase dan enzim protease, tekanan yang diperlukan sekitar 1000 megapascal. Secara umum, tekanan optimal untuk memproses produk pangan komersial adalah sekitar 600 megapascal. Untuk menghasilkan tekanan hidrostatik tinggi pada proses pangan, ini dapat dibayangkan seperti ada 200 ekor gajah yang masing-masing beratnya 3000 kg berdiri di atas piston dengan ukuran diameter piston hanya sebesar sidi. Dan 200 ekor gajah tadi ini akan menghasilkan tekanan sebesar 600 megapascal atau 6000 bar atau 87.000 PSI. Pemrosesan bertekanan tinggi dapat membunuh mikroba dengan cara merusak dinding sel dan mengganggu fungsi selulernya tanpa menggunakan panas yang dapat merusak rasa, tekstur, dan nilai gizi pangan. Mekanisme pembunuhan bakteri berbasis tekanan tinggi adalah rendah energi dan tidak mendorong pembentukan senyawa kimia baru, produk sampingan radiolitik atau radikal bebas. Vitamin, tekstur, dan flavor dari pangan tidak berubah. Kadang-kadang, enzim di dalam orange juice hasil pemrosesan tekanan tinggi masih tetap aktif. Salah satu keunggulan dari teknologi pemrosesan bertekanan tinggi adalah kemampuannya dalam mengolah produk yang telah dikemas. Nah, untuk keperluan ini, maka bahan kemasan perlu menjadi perhatian tersendiri. Bahan kemasan yang akan digunakan untuk pemrosesan bertekanan tinggi harus mampu mengakomodasi pengurangan volume pada saat tekanan diaplikasikan dan kemudian kembali ke volume aslinya tanpa kehilangan integritas segel atau sifat bariernya ketika tekanan dihilangkan. Beberapa jenis kemasan ini tidak dapat menahan perlakuan tekanan tinggi. Dari satu studi dilaporkan bahwa logam dan kaca misalnya akan pecah dalam kondisi proses bertekanan tinggi yang intens. Kemasan fleksibel seperti segel vakum atau plastik, jika digunakan, ini harus dapat dikompresi sampai sekitar 15%
tanpa mengalami kerusakan struktural dan kembali ke bentuk aslinya setelah tekanan dihilangkan. Bagaimana mekanisme inaktivasi mikroba karena perlakuan pemrosesan bertekanan tinggi? Pemberian tekanan tinggi ini akan memberikan efek mematikan pada mikroba dengan cara mempengaruhi morfologi sel dan membran yang menyebabkan sel rusak dan pecah, menyebabkan terjadinya denaturasi protein, dan yang berikutnya adalah menyebabkan permeabilitas membran meningkat sehingga terjadi kebocoran isi sel. Bagaimana sensitivitas mikroba terhadap tekanan tinggi? Bakteri gram negatif ini paling sensitif terhadap perlakuan tekanan tinggi, sementara spora paling resisten terhadap perlakuan tekanan tinggi ini. Sel vegetatif dihancurkan menggunakan tekanan sebesar 300-400 megapascal pada suhu ruang. Sementara kamir dan kapang mungkin membutuhkan tekanan yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 500 megapascal. Sementara untuk spora, penghancuran spora diperlukan tekanan hingga lebih dari 1000 megapascal, dan itu pun dikombinasikan dengan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius. Instrumentasi untuk pemrosesan bertekanan tinggi. Khusus untuk makanan cair seperti jus, maka pemrosesan bertekanan tinggi dapat dilakukan secara batch atau semi-continue dengan peralatan yang biasanya terdiri dari unit-unit sebagai berikut. Ada bejana tekan, kemudian penutupan ujung atas dan bawah, struktur untuk menahan penutup ujung, pompa bertekanan tinggi dan intensifier untuk menghasilkan tekanan target, kontrol proses dan instrumentasi, serta sistem penanganan untuk bongkar muat produk. Pemrosesan bertekanan tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan kompresi langsung dan kompresi tidak langsung. Pada kompresi langsung, tekanan tinggi dihasilkan dengan memberi tekanan pada fluida menggunakan piston yang digerakkan oleh pompa bertekanan rendah. Proses ini memungkinkan kompresi yang sangat cepat. Keterbatasannya adalah terjadinya kebocoran pada segel antara piston dan permukaan internal dari bejana. Nah, teknik seperti ini cocok untuk laboratorium berdiameter kecil atau sistem pilot plant. Pada kompresi tidak langsung, digunakan intensifier bertekanan tinggi untuk memompa media dari reservoir ke dalam bejana bertekanan tinggi tertutup sampai tekanan yang diinginkan tercapai. Sekarang kita lihat hubungan tekanan dan suhu pada proses bertekanan tinggi. Di dalam pemrosesan bertekanan tinggi ada 3 fase, yaitu fase kompresi, kemudian fase holding, dan fase dekompresi. Pada fase kompresi, dari pemberian tekanan sepanjang waktu T1 sampai T2, produk mengalami penurunan volume sebagai fungsi dari peningkatan tekanan. Nah, pada fase holding, itu di waktu T2 sampai T3, produk ditahan pada tekanan tertentu untuk waktu tertentu. Jadi dalam hal ini waktunya adalah sebesar T3 kurang T2. Nah, produk ditahan selama waktu tertentu ini kemudian masuk ke dalam fase ketiga, yaitu fase atau proses dekompresi. Nah, proses dekompresi terjadi pada periode waktu T3 sampai T4. Setelah dekompresi, produk biasanya akan mengembang kembali ke volume awalnya. Suhu makanan meningkat sebesar
atau dari T1 suhu awal ke T2 sebagai akibat dari kompresi fisik dari P1 menjadi P2. Peningkatan suhu biasanya terjadi sebesar 2-3 derajat Celcius per peningkatan 100 megapascal untuk air dan 8-9 derajat Celcius per 100 megapascal untuk minyak. Berikutnya akan kita lihat sedikit mengenai sistem batch dan sistem semi-continue pada pemrosesan bertekanan tinggi. Nah, ini sistem batch. Pada sistem batch, bejana diisi dengan produk yang telah dikemas dan sisa bejana kemudian diisi dengan air. Air ini nanti yang bertindak sebagai fluida transmisi atau penghantar tekanan. Bejana ditutup dan tekanan ditransmisikan ke produk melalui fluida atau cairan bertekanan yang ada di dalam bejana. Setelah produk ditahan untuk waktu yang diinginkan pada tekanan dan suhu target, bejana kemudian didekompresi dengan melepaskan cairan transmisi tekanan. Pada sistem semi-continue, pemrosesan produk dilakukan secara langsung atau tanpa kemasan, sehingga tidak menggunakan cairan atau fluida untuk transmisi tekanan. Sistem ini hanya dapat digunakan untuk produk cair yang sifatnya dapat dipompa ke dalam bejana. Dari perspektif keamanan pangan, kelemahan utama dari sistem ini adalah resiko kontaminasi pasca pengolahan dan sebelum pengemasan, sehingga memerlukan lingkungan aseptik. Teknologi pemrosesan bertekanan tinggi ini secara komersial mulai banyak digunakan. Pada tabel berikut ini dapat dilihat beberapa produk cair komersial yang diproses dengan teknologi bertekanan tinggi. Terlihat bahwa Jepang sudah menggunakan teknologi ini pada tahun 1993 yang kemudian diikuti oleh beberapa negara yang lain. Pada tabel ini kita dapat melihat kombinasi dari tekanan, suhu, dan waktu yang digunakan untuk membunuh mikroba patogen dengan menggunakan proses bertekanan tinggi. Dapat dilihat adanya perbedaan kebutuhan kondisi proses untuk produk dan mikroba target yang berbeda. Pada tabel ini juga masih ditampilkan kombinasi tekanan, suhu, dan waktu pemrosesan bertekanan tinggi yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba patogen pada beberapa jenis produk pangan. Beberapa aplikasi komersial dari pemrosesan bertekanan tinggi untuk produk pangan adalah untuk pasteurisasi daging, sayur, buah, saus, yogurt, dan salad dressing, serta untuk dekontaminasi dari ingredient mahal berisiko tinggi yang sensitif terhadap panas. Nah, di sini dapat dilihat contoh-contoh produk komersial yang diproses dengan tekanan tinggi. Berikut masih merupakan lanjutan dari contoh-contoh produk komersial yang diproses dengan tekanan tinggi dan telah dipasarkan di Jepang, Eropa, dan Amerika. Ini masih lanjutan dari contoh-contoh produk komersial yang menggunakan atau menerapkan pemrosesan bertekanan tinggi. Keuntungan pemrosesan bertekanan tinggi. Pemrosesan bertekanan tinggi cocok untuk produk yang memiliki kadar air tinggi dan dapat diproses secara batch atau semi-continue. Proses ini dapat digunakan untuk produk pangan mentah sehingga meningkatkan keamanannya, tetapi tidak mengubah flavor, tekstur, atau penampakan produk secara signifikan. Proses juga tidak merusak makanan karena pemberian tekanan ini dilakukan secara merata dari semua sisi produk. Pemrosesan bertekanan tinggi dibandingkan dengan proses konvensional
ini akan mengurangi waktu proses serta perubahan pada fisik dan kimia produk, mempertahankan kesegaran, flavor, tekstur, penampakan, dan warna, mencegah kehilangan vitamin C, mengurangi kerusakan karena kristal es, dan mengurangi perubahan fungsional pada produk. Keterbatasan dari penggunaan pemrosesan bertekanan tinggi pada skala komersial adalah yang pertama karena biaya modal yang besar. Berikutnya, mesin yang dibutuhkan rumit dan membutuhkan presisi yang sangat tinggi baik dalam segi konstruksi, penggunaan maupun pemeliharaannya. Bahan kemasan relatif terbatas dan juga enzim dihancurkan secara terbatas oleh proses bertekanan tinggi ini. Jadi artinya enzim target itu tidak 100% bisa dihancurkan. Berikutnya kita akan membahas pulsed electric field atau denyutan atau pulsa listrik tegangan tinggi. Pulsed electric field merupakan aplikasi denyutan tegangan tinggi pada makanan yang ditempatkan di antara dua elektroda. Produk diekspos dengan medan listrik melalui elektroda. Pemrosesan dengan denyutan listrik tegangan tinggi ini melibatkan aplikasi atau penerapan denyut atau pulsa pendek sekitar 1-10 mikrodetik sampai 1000 Hz dari arus listrik bertegangan tinggi, yaitu 10-80 kV per cm, ke pangan yang ditempatkan di antara dua elektroda. Aplikasi PEF ini terbatas pada produk pangan yang dapat menahan medan listrik tinggi, memiliki konduktivitas listrik yang rendah, dan tidak mengandung atau tidak membentuk gelembung. Destruksi mikroba terjadi karena permeabilisasi membran sel. Penelitian tentang aplikasi PEF dan pengaruhnya ditujukan pada produk-produk cair. Diketahui bahwa implementasi PEF potensial pada produk dengan aliran proses yang kontinu. Jadi artinya teknologi ini cocok untuk beragam produk cair seperti jus atau minuman, susu, produk-produk susu, dan telur cair. Sebagian besar informasi ilmiah tentang efek PEF pada pangan cair ini difokuskan pada inaktivasi mikroba dan enzim. Walaupun demikian, juga ada beberapa informasi ilmiah terkait pengaruh PEF pada kualitas, karakteristik sensori, dan senyawa bioaktif dari pangan cair. Efektivitas perlakuan PEF ini tergantung pada beberapa faktor seperti intensitas medan listrik, jumlah dan durasi waktu denyutan atau pulsa yang diterapkan, suhu, pH dan kekuatan ion makanan, jenis mikroba atau enzim, dan tahap pertumbuhan mikroba. Inaktivasi mikroba meningkat dengan meningkatnya kekuatan medan listrik, jumlah dan durasi denyutan atau pulsa, suhu, tingkat maturitas mikroba, kekuatan ion, dan keasaman dari makanan. Berikut kita lihat prinsip operasi dari pulsed electric field. Selama proses perlakuan PEF, bahan pangan diletakkan di antara dua elektroda di dalam sebuah wadah dan kemudian dikenai kejut atau denyutan atau pulsa pendek listrik bertegangan tinggi yang tujuannya adalah untuk merusak membran sel. Rata-rata kuat medan listrik atau volt per meter pada setiap titik adalah dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. E atau kuat medan listrik sama dengan tegangan yang dihasilkan alat dibagi dengan jarak antara elektroda. Dari persamaan dapat dilihat jika jarak antar elektroda meningkat, maka dibutuhkan tegangan yang lebih tinggi untuk menghasilkan medan listrik yang diinginkan.
Secara umum, sistem pemrosesan dengan PEF terdiri dari ruang proses pulse electric field, generator pulsa, sistem penanganan cairan, dan sistem monitoring atau pemantauan. Ruang pemrosesan atau treatment chamber digunakan untuk menampung elektroda dan memberikan tegangan tinggi ke bahan pangan. Ruang ini biasanya terdiri dari 2 elektroda yang menutupi tempat berisi bahan makanan. Elektroda ditahan tetap stabil di posisinya oleh insulator. Desain ruang proses atau treatment chamber berperan penting untuk menerapkan medan listrik dengan benar dan menghindari fenomena yang tidak diinginkan selama proses, seperti akumulasi panas, gangguan medan listrik, pengendapan partikel, dan sebagainya. Konfigurasi ruang untuk pemrosesan pangan dengan teknik PEF ada yang paralel, koaksial, dan kolinier. Perhatikan gambar ini. Ruang dengan elektroda plat paralel memberikan distribusi medan listrik yang seragam di sepanjang sumbu celah dan permukaan elektroda. Tetapi ada masalah peningkatan medan listrik di pinggiran elektroda. Sementara ruang dengan konfigurasi koaksial dan kolinier ini lebih banyak digunakan karena strukturnya yang sederhana dan mudah dibersihkan. Pada konfigurasi koaksial, arus listrik mengalir tegak lurus ke aliran makanan, dan pada konfigurasi kolinier, aliran arus listrik paralel dengan aliran makanan. Prinsip pengerusakan sel oleh denyutan listrik bertegangan tinggi. Salah satu komponen penting dari sel biologis adalah membrannya. Membran ini bertindak sebagai penghalang semi-permeabel, mengeluarkan enzim ekstraseluler dan bahan dinding sel, dan merupakan tempat dari banyak aktivitas kompleks yang dibutuhkan sel untuk aktivitas hidupnya. Pada sel normal, membran bertindak sebagai barrier semi-permeabel, dan setiap kerusakan pada membran akan mempengaruhi fungsi sel dan dapat menyebabkan penghambatan reproduksi dari sel tersebut. Penerapan medan listrik berdenyut dengan intensitas dan durasi tinggi dari mikrodetik hingga milidetik ini dapat menyebabkan permeabilisasi membran sel yang bersifat sementara atau permanen. Nah, istilah umum yang menggambarkan fenomena ini adalah elektroporasi atau elektropermeabilisasi. Elektroporasi terdiri dari pembentukan pori-pori pada membran sel. Tergantung pada intensitas PEF yang diberikan, elektroporasi dapat menginduksi pembentukan pori sementara atau permanen yang menyebabkan elektroporasi bersifat reversible atau irreversible. Sitoplasma sel mengandung banyak ion dan membran bertindak sebagai kulit isolator sitoplasma. Membran sel dapat diumpamakan sebagai kapasitor yang berisi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik yang sangat rendah jika dibandingkan dengan konstanta dielektrik di dalam sel dan lingkungan sekitarnya. Karena perbedaan konstanta dielektrik ini, muatan bebas akan terakumulasi pada kedua permukaan membran, menghasilkan potensial transmembran sekitar 10 mV. Nah, mempertahankan potensial transmembran ini menjadi sangat penting bagi sel, karena selain perbedaan konsentrasi proton, sel juga membentuk suatu bentuk energi potensial yang disebut gaya gerak proton yang berfungsi untuk menggerakkan berbagai proses terkait energi. Ketika medan listrik eksternal diterapkan atau ketika kita memberikan perlakuan PEF, maka potensial transmembran akan meningkat karena lebih banyak muatan bebas terakumulasi pada kedua permukaan membran. Muatan-muatan ini berlawanan dan saling menarik satu sama lain sehingga terjadi kompresi terhadap membran. Dan karena itu, ketebalan membran akan menjadi berkurang. Penipisan dinding membran, pembentukan pori, jumlah dan ukuran porinya akan seperti apa, itu akan
sangat tergantung pada kuat medan listrik dan lama waktu proses yang diberikan. Intensitas medan listrik di mana kerusakan membran terjadi disebut ambang atau medan listrik kritis. Ketika medan listrik yang diterapkan lebih rendah dari medan listrik kritis, atau mencapai nilai yang mendekati medan listrik kritis, atau ketika waktu proses relatif pendek, maka jumlah dan ukuran pori-pori yang dihasilkan relatif rendah. Dalam kondisi ini, permeabilisasi membran akan bersifat reversibel. Membran sel dapat mengembalikan struktur dan fungsinya ketika pemberian PEF dihentikan. Namun, ketika perlakuan PEF yang diberikan lebih intensif, maka jumlah pori-pori dan ukuran pori akan meningkat. Akibatnya, permeabilisasi membran sifatnya berubah menjadi irreversible, menyebabkan kebocoran dan kerusakan pada sel. Untuk disintegrasi sel tumbuhan atau hewan, biasanya diperlukan kuat medan listrik 1 kV per cm, sedangkan inaktivasi mikroba terjadi jika kuat medan kritis lebih besar dari 15 kV per cm. Parameter kontrol untuk proses PEF. Kelayakan pemrosesan pangan cair menggunakan teknologi PEF terkait dengan potensi teknologi ini untuk menonaktifkan mikroba dan enzim yang terkait dengan mutu, tetapi tetap mempertahankan sifat sensori dan nilai gizi produk. Faktor kritis yang menentukan efisiensi pengolahan pangan dengan PEF dapat diklasifikasikan sebagai parameter proses, karakteristik dari mikroba, enzim, dan komponen atau senyawa terkait mutu, dan parameter produk. Parameter proses yang berpengaruh terhadap efisiensi proses dengan PEF adalah kuat medan listrik, waktu proses, frekuensi denyut atau pulsa, dan suhu yang diberikan. Efisiensi secara umum akan meningkat jika intensitas dari parameter proses ditingkatkan. Dari penelitian dilaporkan bahwa proses PEF pada suhu sedang atau suhu sekitar 50-60 derajat Celcius ini menunjukkan efek sinergis untuk inaktivasi mikroba. Karakteristik mikroba, enzim, dan komponen atau senyawa terkait mutu juga akan menentukan pada keberhasilan proses PEF. Banyak publikasi menunjukkan bahwa kamir ini lebih sensitif terhadap proses PEF dibandingkan bakteri vegetatif. Pada bakteri gram negatif lebih rentan terhadap proses PEF dibandingkan bakteri positif. Dan kemudian bakteri dalam fase logaritmiknya ini lebih sensitif dibandingkan dengan yang ada dalam fase stasioner. Untuk parameter produk, efektivitas pemrosesan PEF secara langsung berkaitan dengan sifat fisiko-kimia produk yang diproses. Parameter produk penting diantaranya adalah viskositas, pH, aktivitas air, densitas, dan konduktivitas listrik. Secara umum, perlakuan PEF ini lebih efektif untuk penghambatan mikroba pada pangan yang konduktivitas listriknya rendah. Lalu, aktivitas air juga perlu menjadi perhatian. Aktivitas air yang rendah tampaknya melindungi mikroorganisme dari perlakuan PEF. Dampak PEF pada mikroba yang diinokulasi dalam jus telah banyak dipelajari, namun masih sedikit informasi ilmiah yang berkaitan dengan produk pangan hewani seperti susu, produk susu, atau telur cair. Destruksi mikroba oleh PEF dalam pangan cair yang berbeda dapat dilihat pada tabel ini dan tabel berikutnya. Dari data pada tabel ini dan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa inaktivasi mikroba tidak hanya bergantung pada variabel proses, tetapi juga pada mikroba target dan media pangan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa parameter kontrol untuk keberhasilan proses
ini sangat tergantung pada variabel proses, karakteristik mikroba, target, dan karakteristik pangan yang diproses. Bagaimana inaktivasi enzim oleh PEF? Mekanisme inaktivasi enzim oleh PEF ini belum sepenuhnya dipahami. Diduga, PEF dapat menyebabkan denaturasi enzim dengan mengubah konfirmasinya. Enzim ini lebih tahan terhadap proses PEF dibandingkan mikroba, sehingga untuk menurunkan aktivitas atau untuk inaktivasi enzim secara signifikan, maka enzim membutuhkan perlakuan PEF yang lebih intensif dibandingkan dengan yang diberikan pada mikroba. Enzim lebih tahan terhadap denyut atau pulsa listrik daripada mikroba vegetatif. Ketahanan ini dipengaruhi oleh konduktivitas atau daya hantar listrik media. Semakin tinggi konduktivitas listrik media, maka perlakuan PEF akan semakin efektif untuk inaktivasi enzim, seperti yang teramati pada penelitian dengan menggunakan enzim pepsin dan enzim polifenol oksidase. Efek inaktivasi PEF terhadap enzim juga dipengaruhi oleh pH media. Pepsin lebih stabil terhadap PEF pada pH 2 yang merupakan pH optimumnya. Penurunan pH menjadi 4 ini akan menurunkan kestabilan dari enzim peroksidase yang diberi perlakuan PEF. Perubahan pH ini tidak mempengaruhi stabilitas polifenol oksidase terhadap perlakuan PEF. Jadi ini dapat kita lihat bahwa karakteristik enzim ini sekali lagi juga akan sangat berperan atau sangat mempengaruhi pada keberhasilan proses PEF. Inaktivasi enzim oleh PEF dapat dilihat pada tabel ini. Penelitian menunjukkan bahwa inaktivasi enzim oleh PEF tergantung pada karakteristik enzim itu sendiri, media, dan kondisi proses PEF yang diberikan. Lalu bagaimana jika PEF dikombinasikan dengan teknologi pengawetan lainnya? Dari konsep Hardel diketahui bahwa kombinasi dari 2 atau lebih metode pengawetan dapat meningkatkan stres mikroba dan kematian sel. Sehingga kombinasi simultan dari 2 metode pengawetan di dalam suatu produk akan memungkinkan untuk mencapai pengurangan populasi sel mikroba yang lebih besar atau untuk menurunkan intensitas kedua metode pengawetan dengan tetap mencapai target mikrobial yang disyaratkan. Sebagai contoh dapat dilihat pada grafik berikut ini. Pengaruh perlakuan PEF 35 kV per cm selama 1000 mikrodetik terhadap jumlah Salmonella enteritidis yang diinokulasikan ke dalam jus tomat menghasilkan pengurangan jumlah sel sebesar 5 log ketika dikombinasikan dengan asam sitrat. Sementara pengurangan mencapai lebih dari 6 log ketika perlakuan PEF yang sama dikombinasikan dengan penambahan cinnamon oil. Dan nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan dari asam sitrat atau cinnamon oil secara tunggal. Demikian topik pertemuan kita minggu ini. Terima kasih untuk perhatian Anda.